Tidak ada salahnya juga saudara-saudara kalau Arif Aiman itu ikut bermain di Piala Asia Under 23, bermain untuk Harimau Malaya B23. Tidak ada salahnya juga. Kenapa? Karena usianya masih muda, masih memenuhi syarat. Kemudian negara-negara lain rival lawan Malaysia di grup itu juga banyak menggunakan pemain muda yang sudah tampil di tim nasional senior. Begitu pula di negara-negara Asia Tenggara itu juga sama. Jadi saya rasa tidak masalah lah kalau Arif Aiman pergi ke Piala Asia U23, saudara-saudara. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita cakap, kita ulas, kita bacotin, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha. Negara air, negara api, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil. Tidak ada muatan provokasi, kepentingan politik maupun kebencian. Semuanya berdasarkan fakta dan bukan hanya klaim sepihak. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, edisi kali ini kita akan membahas, mengulas, menganalisis tentang keinginan pelatih juru latih Harimau Malaya B23, pelatih tim nasional Malaysia Under 23 Juan Torres Garrido yang ingin menggunakan Arif Aiman di Piala Asia U23. Keinginan Juan Torres Garrido ini sudah disampaikan kepada Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia dan Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia itu menyerahkan sepenuhnya kepada pelatih, kepada si Garrido dan kepada klub tentu saja. Kalau klub tidak mengizinkan ya sulit karena ini bukan agenda resmi FIFA. Dan apa manfaat, apa kelebihan, kerugian, dan bagaimana ini bisa Arif Aiman dibutuhkan oleh Juan Torres Garrido, dan bagaimana dengan tim-tim lain di grupnya Malaysia maupun tim-tim lain di Asia Tenggara. Ini kita akan bahas, akan kita ulas, akan kita perbincangkan di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, Piala Asia U23 itu akan berlangsung setelah Hari Raya Idul Fitri. Setelah Lebaran, setelah Hari Raya lah. Pokoknya mungkin sekitar pokoknya setelah Hari Raya saudara-saudara. Nah, dan walaupun ini bukan agenda resmi, tetapi ini adalah ajang untuk kualifikasi ke Olimpik, ke Olimpiade 2024 di Paris bulan Agustus kalau nggak salah. Itu kualifikasinya di sini. Nanti ada 3 tim terbaik yang lolos otomatis dan 1 tim akan menghadapi playoff melawan tim dari Afrika. Meskipun ini bukan di dalam kalender FIFA saudara-saudara, tetapi janji tiket ke Olimpiade ini membuat banyak sekali pelatih itu tergiur. Banyak sekali pelatih ingin menampilkan tim terbaiknya untuk tampil di ajang ini. Banyak pelatih yang serius menyiapkan diri, walaupun sekali lagi saya katakan ini bukan dalam kalender FIFA dan bukan event FIFA pula. Jadi kemungkinan itu sulit untuk mendapatkan pemain utama, tetapi banyak sekali pelatih yang bersikeras, berusaha sekuat tenaga agar bisa mendatangkan menggunakan pemain utama. Bahkan ada pemain-pemain muda yang sudah selama ini bermain di tim nasional senior diusahakan untuk bermain. Indonesia tentu saja, Thailand tentu saja, Vietnam tentu saja. Kemudian siapa lagi? Uzbekistan, Kuwait. Itu yang akan jadi lawan Malaysia di sana itu juga kemungkinan akan menggunakan skuad utama. Skuad pemain-pemain senior yang berusia muda, yang kelahiran 1 Januari 2021. Pokoknya itu kan 2021 saudara-saudara. Jadi itu kalendernya itu seperti itu syaratnya. Dan Malaysia itu juga kemungkinan besar akan menggunakan pemain-pemain utama. Juan Torres Garrido bahkan sudah meminta untuk
Arif Aiman bersedia Arif Aiman bersedia untuk bermain bersama Harimau Malaya B23 bersama dengan tim nasional Malaysia Under 23 bersama dengan Noah Len yang sekarang sudah kembali ke Malaysia bermain untuk Selangor, saudara. Jadi ini permintaan itu sedang menjadi kontroversi dan diperdebatkan di kalangan supporter sepak bola di Malaysia. Juan Torres Garrido ini membutuhkan Arif Aiman, saudara-saudara. Kenapa? Pertama karena usia dia. Usia dia masih 21 tahun, 21 atau 22. Masih memenuhi syarat untuk bermain di Piala Asia Under 23. Karena syarat bermain di Piala Asia Under 23 ini adalah kelahiran 1 Januari 2021, saudara-saudara. Jadi usia 23 tahun. Usia 23 tahun ke bawah, 23, 22, 21. Itu syarat pertama karena usia. Kedua adalah kemampuan. Tentu saja kemampuan Arif Aiman itu yang luar biasa. Arif Aiman bin Muhammad Hanafi ini adalah salah satu rising star, bintang muda paling cemerlang di generasi Malaysia saat ini. Dia di usia yang 21 tahun sudah main di Piala Asia, sudah menjadi pemain utama di skuadnya Kim Pangon, sudah bermain di Harimau Malaya yang senior, sudah bermain dengan sangat bagus. Bukan hanya menjadi pemain reguler, dia bermain sangat bagus dan dia sudah sejauh ini, saudara, dia sudah mencetak 7 gol dari 26 pertandingan bersama Harimau Malaya sejak tahun 2021, saudara-saudara. Jadi hanya dalam tempo kira-kira berapa ya? 3 tahun ya, 3 tahun atau 2 tahun, 2-3 tahun lah, dia sudah mampu mendapatkan 26 caps dengan 7 gol. Itu kan sebuah catatan yang luar biasa. Belum lagi penampilan dia di Johor Darul Taksim. Penampilan dia di Johor Darul Taksim juga sangat bagus, saudara-saudara. Dia menjadi bagian dari generasi emas Johor Darul Taksim yang menyumbangkan gelar juara Liga Super Malaysia secara beruntun. Dia menjadi salah satu pemain lokal, pemain asli Malaysia yang eksis, yang bertahan di skuad Johor Darul Taksim di tengah banyak sekali pemain-pemain asing, legion import yang memenuhi Johor Darul Taksim, dan dia mampu bersaing di situ karena banyak sekali pemain lokal Malaysia yang tidak mampu bersaing di situ. Misalnya si Rashid itu juga Akhyar dan Safawi Rashid itu kan juga pada akhirnya tersingkir, saudara-saudara. Begitu pula pemain naturalisasi seperti Muhammad Sumareh kan juga tetapi Arif Aiman ini mampu eksis di Johor Darul Taksim, dan pengalaman dia, kemampuan dia, kualitas dia memang dibutuhkan oleh Juan Torres Garrido untuk bisa bermain di tim nasional Malaysia Under 23, saudara. Sepak bola Arif Aiman ini, saudara-saudara, Arif Aiman secara profesional itu memang dimulai di Johor Darul Taksim 2. Tim satelitnya Johor Darul Taksim. Tetapi dia sebelumnya adalah lulusan dari Akademi Sepak Bola Mokhtar Dahiri. Salah satu akademi sepak bola paling bagus di Malaysia dan mungkin salah satu yang cukup dipandang lah, disegani di Asia Tenggara maupun di Asia. Saudara, itu dia lulusan di situ. Dan di usia yang sangat muda sekali, dia sudah bermain di Liga Champion Asia. Dia sudah bermain di Liga Super Malaysia. Dan dia juga sudah bermain di tim nasional Malaysia. Debut dia di tim nasional Malaysia itu terjadi waktu pertandingan melawan Kuwait. 23 Mei 2021 dalam usia 19 tahun, 19 hari, saudara-saudara. Waktu itu friendly match. Kemudian pertandingan ofisial dia itu 29 Mei 2021 melawan Bahrain. Dan pertandingan kompetitif dia adalah waktu melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022, saudara-saudara. Waktu itu dia tampil tidak lama tetapi dia bermain jeda. Itu membuktikan bahwa kualitas Arif Aiman itu luar biasa. Kemampuan dribbling bola dia, kemampuan keeping bola dia, kemudian assist dia, kemudian eksekusi dia, kemampuan dia menendang bola ke gawang itu luar biasa. Dia lincah lah, saudara-saudara. Kalau biasanya dia di kanan. Arif Aiman ini biasanya di kanan di Malaysia maupun di Johor Darul Taksim. Sementara Faisal Halim yang kemarin baru saja golnya dinobatkan sebagai gol terbaik di Piala Asia 2023 itu bermain di sektor kiri. Dan kolaborasi Arif Aiman dan Faisal Halim ini di kiri dan kanan itu memang luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa, terbukti waktu Piala Asia kan, waktu
melawan Korea Selatan juga bagus. Waktu di kualifikasi Piala Dunia 2026 juga tampil bagus. Jadi memang kualitas, bakat dan kemampuan Arif Aiman ini dibutuhkan Juan Torres Garrido untuk bermain di tim nasional U23, saudara. Tentu saja bersama Noah Lange, saudara-saudara. Noah Lange yang juga sudah kembali ke Malaysia untuk bermain di Selangor. Juan Torres Garrido memanggil Arif Aiman ini, saudara-saudara, itu juga didasarkan pada rivalitas, pada persaingan di grup D nanti, di grup D Piala Asia U23. Kalau saudara-saudara tahu, Malaysia itu nanti akan tergabung bersama Uzbekistan, Vietnam, dan Kuwait di grup D Piala Asia U23. Kemungkinan itu dia bermain dan tim-tim lawan Malaysia itu nanti juga akan menggunakan pemain-pemain muda yang sudah punya jam terbang, sudah punya caps di tim nasional senior. Bahkan ada yang sudah tampil di Piala Asia, saudara-saudara. Ini kan, jadi kalau Malaysia tidak mengimbangi itu ya, kemungkinan besar akan menjadi bulan-bulanan lah. Kita lihat saja misalnya Vietnam, saudara-saudara. Vietnam ini ya, ini saya nggak bohong. Ini berdasarkan fakta yang kemarin saya lihat di Piala Asia. Vietnam itu, mereka punya pemain seperti Nguyen Van Viet. Pemain U23 tetapi kemarin juga ikut ke tim nasional senior. Kemudian ada lagi Nguyen Tai Son. Nguyen Tai Son, saudara-saudara. Nguyen Tai Son juga sama. Kemudian Nguyen Van Truong. Ada lagi Nguyen Bin Bak. Kemudian ada lagi si Quat Van Kang. Itu adalah pemain-pemain senior Vietnam yang usianya masih di bawah 23 tahun, yang kemarin tampil di Piala Asia, kemudian juga akan tampil di Piala Asia U23. Usia mereka itu 20, 21, 19, dan di usia yang sangat muda itu mereka sudah mendapatkan kesempatan bermain di level senior walaupun juga di level junior. Dan Vietnam itu akan menjadi salah satu lawan Malaysia di Piala Asia U23 nanti setelah kemarin pada Piala Asia 2023 bertemu dengan Indonesia di fase grup. Jadi memang Vietnam ini jodohnya ya dengan sesama tim dari Asia Tenggara, saudara-saudara. Setelah Indonesia, sekarang giliran Malaysia. Nah, itu mereka menggunakan kekuatan yang cukup bagus, cukup berbakat, cukup pemain-pemain muda yang punya pengalaman di Vietnam, saudara-saudara. Uzbekistan, tim yang akan dihadapi Malaysia pertama kali tanggal 17 April 2024 itu juga mengandalkan pemain-pemain muda yang sudah punya pengalaman bermain di level senior. Beberapa di antaranya juga kemarin ikut di Piala Asia 2023. Jadi ini juga sama seperti Vietnam, saudara-saudara. Uzbekistan juga tampil di Piala Asia dan mereka tampil sangat bagus, saudara-saudara. Ini mereka juga akan menggunakan pemain-pemain itu. Misalnya, saudara-saudara, kalau kita lihat dari skuadnya senior Uzbekistan yang akan bermain di timnas U23 itu, misalnya ada Abdul Fohid Nematov. Itu baru 22 tahun, saudara-saudara. Kemudian adalah Muhammad Kodir Kamraliev. Itu juga 22 tahun. Kemudian ada lagi Abdul Qadir Kusanov. Itu 19 tahun. Kemudian ada lagi Zafar Murad Abdul Kamatov. Itu 20 tahun. Kemudian Dior Kolmatov itu 21 tahun dan Kojimat Erkinov itu 22 tahun. Itu pemain yang akan digunakan Uzbekistan untuk tampil di Piala Asia U23 yang sudah punya jam terbang, sudah punya pengalaman bermain di level senior. Kemarin di kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun Piala Asia 2023. Begitu pula Kuwait. Kuwait yang tidak ikut di Piala Asia pun, Piala Asia 2023 pun juga akan punya pemain-pemain muda, pemain-pemain senior, tim nasional senior berusia muda yang akan tampil di Under 23 Piala Asia besok. Misalnya Abdul Rahman Kamel, itu usianya baru 22 tahun, saudara-saudara. Itu akan dipanggil bermain di tim nasional U23 walaupun dia sudah punya caps di senior. Kemudian ada lagi Mahdi Dasti. Mahdi Dasti itu usianya juga 22 tahun. Kelahiran Oktober 2021, itu juga akan dipanggil ke tim nasional U23 untuk bermain di Piala Asia U23 setelah punya caps di level senior, saudara. Calon lawan Malaysia di Piala Asia U23, saudara-saudara. Bagaimana dengan negara tetangga Malaysia lain? Selain Vietnam tentu saja ya. Vietnam kan akan menjadi lawan head to head langsung, Malaysia akan menjadi lawan di lapangan. Kita ambil contoh saja misalnya Thailand, saudara-saudara. Thailand itu juga sama.
Beberapa pemain muda mereka itu kemarin tampil di Piala Asia. Ada juga yang sempat tampil di kualifikasi Piala Dunia. Ada juga yang sempat tampil di FIFA Matchday di level senior. Itu pemain-pemain yang kemarin pemain senior yang bisa kemungkinan besar akan diusahakan bermain di Piala Asia U23 oleh pelatih mereka si Isyara Sritano. Misalnya Supanat Muenta, saudara-saudara. Supanat Muenta yang bikin gol keren waktu lawan siapa ya? Oman atau siapa, itu juga akan main. Kemudian kalau didapat izin ya dari klubnya di Belgia. Kemudian si Terasa Poipimai. Itu juga pemain dari Port FC, itu juga pemain junior yang punya jam terbang di senior. Kemudian ada Yatsakon Buratpa. Yatsakon Buratpa itu juga pemain junior yang punya left cap di senior. Kemudian ada Puracet Totsanit. Nah, itu juga pemain sama, pemain senior yang punya usia muda yang bisa main di U23. Kemudian ada James Brasford. James Brasford itu pemain keturunan, saudara-saudara. Itu juga sama. Pemain di keturunan yang main di Thailand. Kemudian ada Chat Mongkol Ruentanarot. Chat Mongkol Ruentanarot itu juga sama. Pemain yang punya cap senior yang bermain di level junior. Kemudian Indonesia, saudara-saudara. Jangan lupa, Indonesia lebih banyak lagi, saudara-saudara. Ramadan Sananta, Rizky Ridho, Hernando Ari Sutariadi, Justin Hapner, Rafael Struik, kemudian Ivar Jenner, kemudian Hoki Caraka, kemudian siapa lagi ya? Pratama Arhan Alif Rifki. Ya, itu banyak sekali pemain muda Indonesia yang punya jam terbang di level senior yang akan bermain di tim nasional Indonesia U23 nanti di Piala Asia U23 kalau mendapatkan Marcelino Ferdinand. Jadi banyak sekali saudara-saudara baik di Thailand maupun di Indonesia yang sepertinya juga harus diikuti oleh Malaysia dengan memanggil Arif Aiman. Sayangnya ya saudara-saudara, keinginan Juan Torres Garrido memanggil Arif Aiman maupun kemungkinan juga Noah Lane maupun kemungkinan Indonesia, Thailand, Vietnam, Uzbekistan, Kuwait, kemudian negara-negara manapun itu, Jepang, Cina, Korea, peserta Piala Asia U23 untuk menggunakan pemain-pemain terbaik dia, termasuk pemain-pemain muda yang punya cap di senior, itu kemungkinan besar akan sulit direalisasikan, saudara-saudara. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Kenapa? Sekali lagi saya sudah mengatakan bahwa ini bukan agenda resmi FIFA. Ini juga tidak digelar dalam kalender FIFA, tidak berada dalam FIFA Matchday, tidak berada dalam pertandingan agenda FIFA. Jadi ini susah, susah sekali untuk mendapatkan izin dari klub untuk melepas. Jangankan klub di luar negeri sana, klub di dalam negeri pun kemungkinan juga berat. Klub dari Indonesia juga beberapa sudah mengatakan tidak akan melepas. Misalnya Persija itu juga sudah memberikan sinyal tidak akan. Di Malaysia juga sama, Johor Darul Taksim saya rasa akan susah melepaskan Arif Aiman. Noah Lane itu juga kemungkinan tidak akan dilepas Selangor, apalagi Noah Lane itu baru. Tetapi kan Malaysia nanti akan diuntungkan karena kompetisi Liga Super Malaysia baru akan bergulir tanggal 3 Mei. Jadi kemungkinan si Arif Aiman dan Noah Lane bisa bermain sudah. Tetapi di negara lain itu kemungkinan susah sekali bisa mendapatkan izin bermain. Jadi kemungkinan Malaysia untuk menggunakan Arif Aiman itu besar dan itu harus dimanfaatkan karena Liga Super Malaysia kan masih dalam pramusim dan itu harus dimanfaatkan. Tinggal bagaimana manajemen tim nasional itu, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk melobi Johor Darul Taksim. Begitu pula Thailand, Indonesia, Vietnam itu nanti diusahakan bagaimana caranya manajemen tim nasional itu melobi klub, melobi pelatih-pelatih klub, merayu ya, memberikan kompensasi atau apapun itulah. Yang penting semua pemain itu bisa berkumpul dan Piala Asia U23 itu berjalan semarak, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari mana lagi ya? Dari London sampai ke Istanbul.
Dari Mozambik sampai ke Liberia. Pokoknya udah kita bahas panjang lebar tentang kemungkinan Arif Aiman bermain untuk Harimau Malaya B23, tentang keinginan Juan Torres Garrido, pelatih Malaysia Under-23, untuk menggunakan Arif Aiman di Piala Asia U23 yang akan bergulir dalam waktu dekat. Setelah Lebaran atau bersamaan dengan Lebaran ya. Pokoknya itulah nanti pada bulan-bulan Mei, April, kalau nggak salah bulan April, kemungkinan setelah Lebaran ya, setelah Idul Fitri. Tapi nanti saya cek lagi jadwalnya. Itu sudah. Jadi itu keinginan itu, dan itu menimbulkan kontroversi karena Arif Aiman statusnya adalah pemain senior. Kemungkinan klub dia, Johor Darul Taksim, tidak akan mengizinkan karena ini bukan kalender FIFA. Tetapi harus diingat pula negara-negara lain, tim-tim lain yang akan menjadi lawan Malaysia seperti Kuwait, seperti Uzbekistan dan Vietnam itu juga menggunakan pemain muda yang sudah main di tim nasional senior. Ada beberapa nama yang kemungkinan juga akan tampil. Bahkan ada yang kemarin tampil di Piala Asia, kemungkinan juga akan tampil di Piala Asia U23. Begitu pula negara ASEAN lain seperti Indonesia, seperti Thailand itu juga menggunakan beberapa, ya nggak banyak sih, beberapa pemain muda yang sudah tampil kemarin di Piala Asia nanti akan ikut tampil di Piala Asia U23. Nanti akan tergantung dari lobbynya karena ini bukan agenda FIFA. Dan itu tadi pembahasan kita hari ini, dan saya rasa sudah cukup saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, normal. Kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Jangan ditonton. Skip. Jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, tetapi TikTok buatan Cina. Oke, saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!